keberhasilan seseorang, sebuah kesuksesan seseorang di dalam Tuhan, itu bukan karena orang itu lebih punya banyak jejaring, atau punya lebih banyak hikmat, atau lebih cepat, atau lebih cerdik, atau lebih cerdas. Bukan. Alkitab mengatakan semuanya time and chance. Semuanya arti bahasa Ibraninya alaf dan taf. Ya, alfa dan omega bahasa Yunaninya, awal dan akhir, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Semuanya Tuhan yang rancang dalam hidup manusia. Jadi ketika kita masuk ke dalam kairosnya Tuhan, kita dibawa ke dalam keberhasilan bersama dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika semuanya sudah terjadi, kita tidak bisa katakan dan bermegah. Kita tidak bisa katakan, oh itu karena saya lebih cerdik, lebih cerdas, dan lain sebagainya. Bukan. Itu semuanya karena Tuhan. Ya, time and chance. Ya, itulah kairosnya Tuhan. Di dalam kairosnya Tuhan, di dalam ketepatan waktunya Tuhan, Dia selalu akan membawa kesempatan yang tepat dan juga orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Sekali lagi, kesempatan yang tepat dan juga orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Panggil keluar. Ya, gereja tidak bisa ditutup. Ya, kita akan membahas sebuah prinsip. Tepat itu selalu membawa keberhasilan. Kalau kita bicara tepat, berarti kita bicara soal waktu. Ya, tepat waktu. Ya, kita tidak tepat waktu, tapi Tuhan selalu tepat waktu. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak tepat waktu, tapi Dia selalu tepat waktu. Seringkali kalau saudara ada di dalam perjalanan yang tidak enak, seperti contohnya waktu saya di tahun lalu mengalami sakit, ya saudara sudah tahu kesaksian saya. Seringkali saya tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang rangkaikan di dalam hari-hari sulit saya. Tapi ketika saya sudah selesai dengan perjalanan itu, saya bisa melihat ke belakang dan begitu bersuka cita, dan seringkali merinding dan menangis melihat bagaimana tangan Tuhan yang luar biasa merangkaikan banyak hal, mempertemukan dengan orang yang tepat dengan kesempatan yang tepat, ya, di dalam perjalanan padang gurun saya. Dan ini yang Tuhan sedang lakukan dalam hidup saudara dan saya pada saat ini, ya. Selalu apa yang Tuhan biarkan terjadi di dalam kehidupan kita, selalu itu tepat waktu. Semua musim yang kita dibawa oleh Tuhan itu selalu tepat waktu. Saya tidak katakan bahwa bencana atau sakit penyakit Tuhan yang ciptakan, bukan. Itu memang karena kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh. Tapi ketika Tuhan biarkan kita ada di musim-musim seperti ini, Dia pasti akan mengirimkan malaikatnya untuk berkemah di sekeliling saudara dan menjaga saudara. Dan saya percaya justru di momen-momen sulit seperti ini, manusia banyak yang diubahkan Tuhan kalau manusianya mau diubahkan Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah paksa. Ya, saya katakan berkali-kali, Tuhan tidak pernah paksa. Tapi ketika kita respon kepada Tuhan, itulah arti daripada berkat yang sebenarnya. Ketika saudara yang diubahkan oleh Tuhan, bukan masalahnya, tapi saudara dan saya yang diubahkan oleh Tuhan. Haleluya. Oleh sebab itu, marilah kita membahas firman Tuhan tentang waktunya Tuhan. Karena tepat pasti ada hubungannya dengan waktu. Tepat ada hubungannya dengan kairosnya Tuhan. Ya, di dalam kairosnya Tuhan, Tuhan menembus waktunya manusia, yaitu kronos. Kita bergerak di dalam kronos, kita bergerak di dalam sebuah keterbatasan waktu, ya. Dalam satu tahun ada 365 hari, satu hari ada 24 jam, satu bulan ada 30-31 hari, ya. Semuanya terbatas, bahkan umur kita pun dibatasi. Bahkan umur kita pun dibatasi. Kita dibatasi dengan 70, kalau kuat 80 tahun. Tapi saya percaya justru di dalam kairosnya Tuhan, kita masuk ke dalam sesuatu hal yang supernatural yang luar biasa. Tuhan sudah ada di masa depan saudara. Tuhan sudah ada di hari esok saudara. Karena Dia menembus waktunya manusia. Ya, bahkan Dia bisa menghampiri masa lalu saudara dan menghapus dan juga menolong saudara supaya saudara, luka-luka saudara yang ada di masa lalu bisa disembuhkan oleh Dia. Begitu dahsyatnya Tuhan kita yang bisa menembus waktu. Kita nggak bisa, kita tidak bisa. Dan ketika kita berdoa, apapun masa lalu yang sulit atau sakit atau tuduhan-tuduhan iblis,
Tuhan bisa hilangkan dalam waktu yang sekejap, karena Tuhan begitu luar biasa. Dia bisa menyembuhkan saudara, dia bisa menolong saudara. Tuhan bukan Tuhan yang menuduh, tapi dia Tuhan yang selalu menginsafkan manusia. Ya, there is no condemnation, tidak ada lagi penghakiman di dalam Tuhan. Jadi kalau sampai ada penuduhan, sampai ada ketakutan, sampai ada khawatir, itu bukan dari Tuhan. Saudara, di dalam kairosnya Tuhan, kita mari bersama-sama membaca dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat, roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Waktu dan nasib bicara soal time and chance. Waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Keberhasilan seseorang, sebuah kesuksesan seseorang di dalam Tuhan, itu bukan karena orang itu lebih punya banyak jejaring, atau punya lebih banyak hikmat, atau lebih cepat, atau lebih cerdik, atau lebih cerdas. Bukan. Alkitab mengatakan semuanya time and chance. Semuanya arti bahasa Ibraninya alaf dan taf. Ya, alfa dan omega bahasa Yunaninya, awal dan akhir, semuanya sudah ditentukan oleh Tuhan. Semuanya Tuhan yang rancang dalam hidup manusia. Jadi ketika kita masuk ke dalam kairosnya Tuhan, kita dibawa ke dalam keberhasilan bersama dengan Tuhan. Dan oleh sebab itu, ketika semuanya sudah terjadi, kita tidak bisa katakan dan bermegah. Kita tidak bisa katakan, oh itu karena saya lebih cerdik, lebih cerdas, dan lain sebagainya. Bukan. Itu semuanya karena Tuhan. Ya, time and chance. Ya, itulah kairosnya Tuhan. Di dalam kairosnya Tuhan, di dalam ketepatan waktunya Tuhan, Dia selalu akan membawa kesempatan yang tepat dan juga orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Sekali lagi, kesempatan yang tepat dan juga orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Ya, selalu Dia lakukan itu. Saudara, di dalam Lukas pasal yang ke-10, ya, Lukas pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-38 sampai 42, Alkitab dengan jelas mengatakan begini, ya. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Perhatikan kalimat ini, duduk di dekat kaki Tuhan. Oke. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya. Kalau saudara membaca kitab King James Version, sebenarnya Martanya juga duduk loh saudara. Jadi, she sat also, itu bahasa Inggrisnya. Jadi dua-duanya sebenarnya duduk. Tapi yang satu duduk dengan memperhatikan, yang satu duduk mungkin kalau zaman sekarang main HP. Yang satunya duduk tapi berdiri-berdiri, sibuk-sibuk mempersiapkan segala sesuatu. Yang satu duduk dan betul-betul memperhatikan. Makanya the art of listening itu luar biasa. Belajar untuk mendengar. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Itu yang Maria lakukan. Ya, ini yang terjadi. Ayat 42. Perhatikan kalimat ini. Dan ini yang Yesus katakan. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Berarti tidak ada duanya, hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik, itu yang kedua. Berarti tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. 3 perkara ini. Kenapa? 3 hal ini Yesus katakan karena apa? Karena Maria duduk di kaki dia dan terus mendengarkan perkataannya. Saya mau ajak saudara, dan saya mau betul-betul memotivasi saudara justru pada musim saat ini. Kalau saudara mau dibawa ke dalam waktunya Tuhan, dan selalu waktunya Tuhan itu tepat, dan itu akan membawa keberhasilan dalam hidup saudara. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Sering kali kita doa, kita utarakan isi hati kita kepada Tuhan. Tidak salah. Tapi kita tidak pernah belajar untuk mau mendengarkan suara Tuhan. Saya ajarkan anak saya, sangat sederhana, anak saya yang sekarang umur 13 tahun. Saya bilang, Keaton, coba kamu masuk ke dalam kamarmu setiap hari. Kamu berdoa dan kamu bilang sama Tuhan, Tuhan bicara sama aku. Kamu berdiam diri, biarkan Roh Kudus bicara kepadamu.
latih pendengaran rohanimu. Lama-kelamaan, engkau akan bisa membedakan, dan engkau minta sama Tuhan. Gak mungkin dia tidak kasih. Tidak mungkin dia tidak kasih. Dan saya percaya justru di musim ini, kita belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ketika anak-anak saya masih kecil, saya tidak pernah lupa karena mereka bergaul karib dengan orang tuanya. Mereka mengerti bahasa tubuh saya. Ketika mereka lari-larian di sebuah pernikahan, saya tidak usah panggil mereka dengan suara yang keras dari jauh. Saya tinggal naikin kepala saya, mereka sudah tahu maksud saya apa. Dan ketika saya lakukan itu, mereka tahu bahwa saya tidak suka. Saya hanya begini, Bapak Ibu. Dan saya menunggu mereka lihat saya. Nah, ketika mereka lihat saya, mereka dalam kondisi yang sedang berlari dengan teman-temannya, mereka bisa langsung ngerem dari jauh. Dan mereka dari jauh bisa begini. What? Dan saya dari jauh bisa begini. Dan dari jauh mereka akan lakukan. Oke. Mereka mengerti maksud saya. Mereka tahu ketika bahasa tubuh saya seperti itu berarti saya tidak suka. Ketika saya bertemu dengan mereka, saya katakan, jangan lari-larian dong. Di dalam pernikahan seperti ini nggak sopan, banyak orang dan lain sebagainya. Kamu kalau mau main sama teman-temanmu nggak apa-apa, tapi nggak usah lari-larian. Mengerti bahasa tubuhnya. Ketika saudara bergaul karib dengan Tuhan, tidak menjadikan doa itu ban serep. Banyak orang sekarang jadi punya waktu doa karena ketakutan. Karena doa jadi ban serep. Tapi ketika saudara melatih hidup saudara untuk mempunyai kehidupan intim sama Tuhan hari lepas hari, dan saudara bertanya dan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, Yesus, bicara sama aku. Bicara sama aku, bisa lewat mimpiku atau ketika aku sedang dalam kesibukanku, Engkau pun bisa bicara dalam hatiku. Ajari aku supaya aku bisa membedakan mana suaramu, mana suaraku, atau suara si jahat. Saudara, Maria duduk di dekat kaki Tuhan. Dan dengan jelas Yesus katakan, hanya satu saja yang perlu. Tidak ada duanya, tidak ada yang lain yang lebih perlu daripada itu. Dan dikatakan Maria memilih bagian yang terbaik, tidak ada yang lebih baik daripada itu. Dan dikatakan yang tidak akan bisa diambil daripadanya. Tidak akan bisa diambil daripadanya. Ini maksudnya apa? Tidak bisa diambil daripadanya, rupanya Yesus sedang bicara soal kesempatan yang dia sedang sediakan, siapkan bagi Maria. Apa yang terjadi? Bapak Ibu, Yohanes 12 ya. Yohanes 12. Nanti saudara baca di ayat yang pertama ya, sampai di ayat yang ke-7. Ini adalah momen di mana ketika Yesus mau naik ke kayu salib beberapa hari sebelum itu, dia mampir lagi ke rumahnya Maria. Dan kemudian di saat seperti itu, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni dan melumuri di kaki Yesus. Ada murid Yesus yang katakan, ngapain lakukan itu? Itu mahal harganya. Yesus katakan begini, ya, ini ayat yang ke-7. Yesus katakan begini, Yohanes 12 ayat yang ke-7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, biarkanlah Maria melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Mengingat hari penguburanku. Pasti pada saat itu Maria bingung dan orang-orang yang mendengar juga pasti bingung. Ini maksudnya apa? Rupanya Bapak Ibu, merupakan suatu tradisi pada saat itu untuk melumuri tubuh jenazah atau jenazah daripada kerabat atau saudara atau teman mereka yang sudah meninggal, dilumuri dengan rempah-rempah atau wangi-wangian. Nah, kita sudah pernah membaca pasti di Alkitab ada 3 wanita yang datang ke kubur Yesus, berusaha untuk melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian, dengan rempah-rempah, tapi tidak menemukan tubuh Yesus karena dia sudah bangkit. Tidak mendapatkan kesempatan itu. Nah, satu-satunya wanita yang mendapatkan kesempatan melumuri tubuh Yesus dengan wangi-wangian, itu hanya Maria. Jadi rupanya beberapa hari setelah peristiwa ini, Yesus naik ke kayu salib. Dia mati di kayu salib. Dan pasti di saat itu, Maria pasti baru sadar. Dan dia pasti ingat kata-kata itu. Biarkan dia melakukan hal ini untuk mengingat hari penguburanku. Kenapa? Minyak narwastu ketika dilumuri itu bisa berhari-hari, saudara. Tidak hilang bau wanginya. Ya. Yang botolnya hanya sekian tingginya, ya itu harganya sangat mahal. Kalau saudara pernah pergi ke Mesir atau ke Israel, itu dijual dan harganya sangat mahal. Saya pernah botol itu tumpah di rumah saya. Dan itu memang baunya tidak hilang, sampai berminggu-minggu bahkan. Jadi rupanya minyak narwastu yang dilumuri di atas kaki Yesus, itu betul-betul untuk mengingat hari penguburannya. Karena ketika dia mati di kayu salib, dia mati dengan wangi-wangian minyak narwastu yang dilumuri oleh
Maria. Maria adalah satu-satunya wanita Yahudi yang memiliki kesempatan itu, dibawa sama Tuhan, masuk ke dalam kesempatan yang sangat berharga itu. Di dalam kairosnya Tuhan, di dalam waktunya Tuhan, dia mendapatkan perkenanan itu. Bapak Ibu yang saya kasihi, saya percaya walaupun dalam kondisi yang sulit sekarang ini, ketika saudara belajar untuk duduk di kaki Tuhan, belajar mendengar suaranya, belajar dengar instruksinya, dia akan bawa Bapak Ibu ke dalam kesempatan yang tepat. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang kehilangan usaha, income, dan lain sebagainya. Saya selalu katakan, jangan bergantung kepada manusia. Jangan pernah angkat telepon mau pinjam-pinjam uang. Malu-maluin kerajaan surga. Bapak Ibu adalah manusia warga kerajaan surga yang mempunyai Bapa di surga yang tidak punya batas. Tidak punya batas. Makanya datang di kakinya, duduk di kakinya, berdoa, belajar dengar suaranya, minta hikmat sama Tuhan. Saya begitu percaya di dalam waktunya Tuhan, saudara akan dipertemukan dengan kesempatan yang tepat. Dia akan menjaga, dia akan betul-betul menjaga masa depan saudara, dan bahkan dia sudah menyiapkan sesuatu yang indah, dan saudara harus datang kepada dia dengan kondisi seperti ini. Saya udah gak bisa Tuhan. Saya sudah gak sanggup Tuhan. Selama saudara masih berusaha dan telepon orang dan cari jalan dan lain sebagainya, dia akan berdiam diri. Dia akan tunggu sampai saudara betul-betul mentok dan saudara katakan, aku udah gak bisa, aku sudah tidak sanggup Tuhan. Di saat seperti itu tangannya turun untuk menolong saudara. Dan selalu tepat waktu. Selalu tepat waktu. Dia akan bawa saudara ke dalam kesempatan-kesempatan yang tepat dalam hidupmu. Jadi sekali lagi, ketika kita duduk di kaki Tuhan, itu kuncinya. Belajar mendengar suaranya. Seperti Maria. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, tidak ada duanya, tidak ada yang lebih penting daripada itu, ya. Dan itu tidak akan pernah bisa diambil daripadanya. Dan itu pasti dia juga mengerti tentang itu. Tidak bisa diambil daripadanya karena ada perkenanan Tuhan, karena ada kesempatan yang Tuhan siapkan dan berikan bagi dia. Tidak bisa diambil daripadanya. Dan kesempatan-kesempatan yang indah Tuhan sudah siapkan bagi saudara dan saya. Justru di dalam momen-momen seperti ini. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam Lukas pasalnya yang ke-7, ya, ayatnya yang Lukas pasal yang ke-22 maksud saya, ayat yang ke-7. Lukas pasal yang ke-22, ayat yang ke-7 mengatakan begini. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita supaya kita makan. Ya, ini adalah instruksi yang diberikan. Ya, instruksi yang diberikan sama seperti ketika kita belajar mendengar suara Tuhan, kita mendengar instruksi Tuhan, dan ini yang dilakukan Petrus dan Yohanes. Kata mereka kepadanya, di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya? Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap, disitulah kamu harus mempersiapkannya. Ayat 13, maka berangkatlah mereka, dan perhatikan kalimat ini, mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Bapak Ibu, pada saat itu tidak ada HP, tidak ada handphone. Ya, kunci daripada perikop ini adalah kedua murid ini, Petrus dan Yohanes, harus bertemu dengan si pembawa kendi air. Kalau tidak ketemu sama si pembawa kendi air, mereka tidak akan menemui rumah di mana mereka harus mempersiapkan perjamuan Paskah. Kalau mereka punya HP, enak. Tinggal janjian sama si pembawa kendi air. Tapi saat pada hari itu, mereka betul-betul bergantung sama instruksi daripada Yesus. Kamu pergi ke pojokan daripada kota ini atau desa itu, ya, kita tidak dijelaskan secara detail di mana mereka harus pergi, di perempatan mana, jam berapa, si pembawa kendi airnya pakai jubah warna apa, kendinya warna apa, karena kalau saudara ke Israel, kendinya warna-warna, ada banyak warna di sana. Pasti ada instruksi yang lebih detail lagi yang diberikan kepada kedua murid ini. Dan ketika mereka lakukan apa yang Yesus katakan kepada mereka, Alkitab mengatakan dengan jelas,
Mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Mereka ketemu sama si pembawa kendi air. Dalam kondisi seperti ini, Tuhan juga sedang mempersiapkan jejaring-jejaring orang-orang yang tepat untuk dipertemukan kepada saudara. Jadi ada kesempatan yang tepat, dan ada orang-orang yang tepat yang Tuhan sudah siapkan bagi hidup saudara dalam kairosnya Dia. Saya begitu percaya, saudara, justru di dalam saat-saat seperti ini, di dalam ketepatan waktunya Tuhan, Dia akan membawa saudara ke dalam keberhasilan kehidupan. Dia akan mempertemukan dan Dia sudah menyiapkan kesempatan yang tepat dan orang-orang yang tepat dalam hidup saudara. Saudara akan terkagum-kagum ketika saudara sudah melewati ini dan lihat ke belakang, saudara akan melihat karya Tuhan yang merangkaikan semuanya begitu indah, merajut semuanya begitu indah, sampai-sampai saudara akan betul-betul terkagum-kagum dan katakan, wow Tuhan, Engkau dahsyat. Itulah Kairos, itulah waktunya Tuhan. Itulah di mana Dia mempersiapkan semuanya tepat, on time, dan pasti membawa keberhasilan, kesempatan, dan juga orang-orang yang tepat dalam hidup kita. Tahun 2008 saya sedang memimpin sebuah asosiasi industri rohani di Indonesia. Industri rohani itu ada toko buku, penerbitan, supplier ya, musik label dan lain sebagainya. Cukup besar industri rohani. Dan saat itu Tuhan minta supaya saya membuat convention. Jadi seperti Pekan Raya Jakarta, tapi bentuknya dalamnya semua barang-barang rohani, toko buku membuka stand, UKM dengan barang-barang rohani. Dan ketika saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan katakan di tahun 2008 itu, Tuhan katakan buatnya di Istora. Dan kalau Bapak Ibu tahu, sewa Istora 1 hari saja itu mahalnya luar biasa. Ya. Jadi singkat cerita, waktu akhirnya saya menyuruh tim saya untuk membuat proposal untuk sponsor, ya. Saya punya prinsip kepada Tuhan, saya katakan, Tuhan, saya tidak mau minta uang, dan saya tidak mau berhutang. Ya. Yang saya lakukan hanya saya akan menyodorkan paket sponsor, jadi fair, adil. Ya. Tidak ada sponsor yang mau, Bapak Ibu, karena mereka katakan ini ada nama Kristennya, Indonesian Christian Retail Expo. Ada nama Kristennya, mereka nggak mau. Dan kemudian mereka katakan juga ini belum pernah diadakan, jadi kami nggak tahu berhasil atau tidaknya, berapa banyak orang yang datang, kami nggak tahu. Singkat cerita, akhirnya tidak ada sponsor yang mau. Seminggu sebelum acara dimulai, saya dipanggil ke Mabes Polri karena mereka juga belum mengeluarkan izin karena belum pernah ada event seperti itu. Mereka katakan, Pak, kalau KKR kami tahu, tapi kalau event seperti ini kami nggak ngerti ini apa. Saya jelaskan, Pak, ini seperti PRJ, Pekan Raya Jakarta, tapi ketika Bapak masuk ke dalam semuanya barang-barang rohani Kristen. Oh oke. Akhirnya izin dikeluarkan. Ya, beberapa hari sebelum acara dimulai, saya sempat keringet dingin karena memang dananya kurang. Dan pada saat seperti itu, Tuhan mengirimkan seorang teman yang sedang lewat naik mobil di Jalan Sudirman. Dan dia melihat umbul-umbul banners yang sudah dipasang di pinggir jalan tentang acara itu. Dan dia cari tahu siapa yang memimpin acara itu, dan ada yang kasih tahu, dan kemudian dia kontak saya. Dia kontak saya, dia tanya, apakah saya bertanggung jawab sama semua acara di sana? Saya bilang iya. Kemudian dia tanya lagi, apakah semuanya sudah beres? Saya katakan ya. Kemudian dia tanya, apakah keuangannya sudah beres? Di situ saya katakan, nah itu belum. Dia katakan, kenapa nggak dari tadi katakan? Kasih tahu. Saya bilang, ya saya kalau nggak ditanya, saya nggak akan kasih tahu lah. Saya bukan tipe seperti itu. Jadi akhirnya dia katakan begini, saya tadi digerakkan Tuhan waktu saya lewat di situ. Besok kamu tolong kirim orang ke kantor saya akan tutup semuanya, saya akan tuliskan giro, dan saya akan tutup semuanya, dan jangan sebut nama saya. Saya mau tabur buat kerajaan surga. Bapak Ibu, singkat cerita acaranya berhasil, yang datang 15.000 orang di tahun 2008 itu. Beberapa bulan setelah itu saya dipanggil ke Amerika, dan saya diminta untuk memberikan speech, ya, kata sambutan, karena mereka mendengar bahwa Indonesia pertama kali mengadakan convention Kristen, ya, di negara ini, dan yang datang 15.000, dan mereka datakan dan mereka katakan juga kepada saya itu lebih besar daripada Singapura, Hong Kong, Korea, dan lain sebagainya, dan itu dinyatakan convention terbesar di Asia pada saat itu. Mereka tanya kepada saya. Ketika saya ada di atas panggung, ya,
saya katakan kepada mereka semuanya, semua keberhasilan itu bukan karena kuat dan gagah saya. Itu bukan karena saya lebih cerdik, lebih cerdas, dan lain sebagainya. Itu semuanya karena saya ada di dalam waktunya Tuhan. Di dalam waktunya Tuhan, Tuhan mengirimkan kesempatan yang tepat, Tuhan mengirimkan si pembawa kendi air yang tepat pada waktunya. Dia bawa teman saya tepat pada waktunya. Dia mempertemukan dengan orang yang tepat pada waktunya. Bukan karena saya minta-minta, bukan karena saya berharap kepada manusia, itu semuanya karena Tuhan. Itulah yang Tuhan lakukan. Dia selalu tepat, dan tepat itu selalu membawa keberhasilan dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya pulang. Saya lega karena sudah selesai acaranya. Dan waktu akhirnya saya sampai di Indonesia, Tuhan katakan, jangan senang dulu, itu baru yang pertama. Sekarang siap-siap buat yang kedua. Aduh. Akhirnya tahun 2009 saya mampir lagi ke Mabes Polri dan saya mulai minta izin kepada mereka, dan mereka katakan, jangan Pak, karena tahun ini adalah tahun pemilu. Saya keluar dari Mabes Polri dan saya begitu senang karena saya katakan, Tuhan kalau bisa setiap tahun pemilu, supaya saya nggak usah lagi lakukan ini, nggak usah buat acara seperti ini. Akhirnya tidak bisa ngeles dari Tuhan ya. Sekitar tahun 2011 kami akhirnya membuat convention yang kedua. Saya ditawarkan tempat yang begitu besar di Mall of Indonesia, ya, di Kelapa Gading. Kelapa Gading itu, kalau saudara tahu, ada 160 lebih pintu gereja, ada 400 lebih kebaktian di sana setiap hari minggunya, dari berbagai macam gereja. Jadi itu betul-betul tempat atau markasnya gereja lah yang terbesar di Indonesia per kapita. Jadi ketika akhirnya kita mulai mempersiapkan lagi di tahun 2011 itu, kembali sponsor gak ada yang mau, Bapak Ibu. Tidak ada yang mau. Dan seminggu sebelum acara yang dimulai, saya sudah sedikit lebih tenang karena saya sudah pernah mengalami hal seperti itu dengan Tuhan. Dan saya dalam posisi yang saya katakan, Tuhan pasti tepat waktu. Saya hanya duduk di kaki Tuhan mendengar suara Dia, seperti Maria. Itu yang saya harapkan dari Tuhan, itu aja. Dan betul, seminggu sebelum acara dimulai, Tuhan mengirimkan lagi seorang teman, dan dia katakan, saya digerakkan Tuhan untuk menabur di acara ini. Dia akhirnya juga katakan, saya akan tutup semuanya dan jangan sebut nama saya. Acaranya kembali berhasil, yang datang 40.000 orang, Bapak Ibu. Sampai-sampai Mall of Indonesia udah tidak bisa menerima parkiran lagi. Valet pun udah nggak bisa, karena begitu padatnya. Singkat cerita, acaranya selesai, saya dipanggil ke Amerika lagi, dan saya nggak pernah lupa di upacara penyambutan pada saat itu ada Pak Reinhard Bongke almarhum. Dan kemudian ketika saya dipanggil ke atas, mereka katakan, Pak, Bapak Billy ini mendapatkan piagam atau penghargaan tertinggi di dalam industri rohani di dunia. Namanya Peter Gunter Award. Itu hanya diberikan 1 kali setahun kepada orang yang mereka anggap membawa dampak dalam industri rohani. Saya begitu kaget ketika maju ke atas, dan mereka katakan bahwa kenapa kami memberikan ini, karena kemarin convention yang terjadi di Indonesia bukan sekedar terbesar di Asia, tapi merupakan convention yang terbesar di dunia. Mengalahkan Amerika, mengalahkan Brasil. Saya kaget. Karena angka 40.000 orang itu merupakan angka yang luar biasa katanya. Mereka kembali tanya sama saya disuruh memberikan kata-kata sambutan. Kemudian ketika saya mengatakan hal-hal yang ada hubungannya dengan acara itu, saya kembali katakan, itu bukan kuat dan gagah saya. Itu bukan karena saya lebih cerdik, lebih cerdas, bukan. Itu semuanya karena Alfa dan Omega, Alaf dan Taf, time and chance, waktu dan nasib, semuanya dialami oleh anak-anak Tuhan. Semuanya ada di dalam kairosnya Tuhan. Itu karena Tuhan. Saya pulang Indonesia, Bapak Ibu. Saya tidak pernah memajang piagam itu dimanapun. Saya tidak pernah memajang piagam itu sampai hari ini. Banyak teman-teman saya yang katakan, ayo dong pajang aja. Itu kan luar biasa, penghargaan yang luar biasa. Sampai-sampai ada yang datang ke kantor saya mau lihat. Saya bilang, saya tidak akan pernah pajang di tembok dimanapun, karena ada nama Billy Lantang di situ. Kalau sampai nama saya diubah jadi Yesus Kristus, baru saya pajang. Karena acara itu berhasil, bukan karena saya. Itu ada di bawah meja saya menghargai, saya diberikan itu, tapi saya tidak pernah pajang. Udah debuan, saudara. Ya, sekali-sekali saya lihat, saya bersihkan saja. Sudah cukup. Saya tidak berbangga dengan apapun yang terjadi atau keberhasilan itu. Itu bukan karena kehebatan saya, itu semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu karena Dia. Itu karena Dia. Karena kita ada di dalam waktunya Tuhan, Dia selalu on time, Dia selalu tepat waktu. Saya akan tutup dengan prinsip ini. Ya, Markus pasal yang keempat, ayat 35-41 mengatakan begini.
Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Perhatikan kalimat yang pertama ini, marilah kita bertolak ke seberang. Marilah kita bertolak ke seberang, itu dikeluarkan dari mulut Yesus. Berarti kalau dia mengatakan marilah kita bertolak ke seberang, itu berarti artinya adalah kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Karena keluar dari mulutnya dia. Kalau keluar dari mulut saya, ada kemungkinan besar juga nggak terjadi. Tapi kalau dikeluarkan dari mulut Yesus itu selalu firman, dan firman tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kalau dia katakan marilah kita bertolak ke seberang, itu artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Dan harusnya murid-muridnya mengerti tentang hal ini. Tapi mereka tidak intim. Mereka tidak membiasakan diri untuk mendengar suara Tuhan dengan baik dan benar. Dan apa yang terjadi? Akhirnya ketakutan. Ini yang terjadi. Lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Apakah Yesus tahu akan ada tofan? Pasti. Dia mengatakan firman-Nya supaya dia bisa tidur dengan nyenyak, dan mereka walaupun ombak menyembur masuk, mereka pasti sampai ke seberang dengan selamat. Udah pasti. Makanya dari awal dia mengatakan firman itu, tapi murid-muridnya yang tidak mudeng, murid-muridnya yang tidak sadar, murid-muridnya yang tidak mengerti. Ayat yang ke-37 mengatakan, ya, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat, ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Lalu ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Seharusnya jangan bangunin Yesus. Seharusnya jangan bangunin Yesus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dua hal dia katakan, mengapa kamu takut? Saya udah katakan dari awal, marilah kita bertolak ke seberang, yang artinya kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kemudian dikatakan, kenapa kamu nggak percaya? Kan saya udah katakan dari awal. Kamu nggak mengerti firmanku, kamu nggak ngerti perkataanku, karena kamu nggak belajar dengar. Coba yang naik di dalam perahu ini adalah jemaat GBI Pantai Mutiara, pasti beda. Saudara, karena saudara intim dengan Tuhan, pasti beda. Pasti beda. Pasti ayat yang pertama mungkin sama, lalu tofan menyembur masuk ke dalam perahu, ya, corona datang dan lain sebagainya. Kita nggak akan bilang, "Tuhan, kok nggak dengarkan doaku?" Nggak. Kita akan bergandengan tangan, kita katakan, "Tuhan sudah katakan dari awal, kita pasti sampai ke seberang dengan selamat. Kita pasti sampai ke seberang dengan selamat." Pasti ayatnya berbunyinya beda. Dan ketika akhirnya perahu itu sampai ke seberang dengan selamat, walaupun sudah penuh dengan air, di situ baru Yesus bangun. Dan dia katakan, "Wahai jemaat GBI Pantai Mutiara, besar imanmu, luar biasa engkau. Kau tidak bangunin saya, karena kau mengerti apa yang saya maksudkan dari awal. Kita pasti sampai ke seberang." Saya percaya kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Dan jangan pernah katakan, "Tuhan tidak dengar saya, Tuhan tidak peduli dengan saya." Jangan sampai nanti dia katakan, "Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu begitu takut?" Aku sudah menyediakan yang terbaik bagimu. Aku akan bawa engkau sampai ke seberang dengan selamat. Karena engkau ada di dalam waktuku, selalu engkau pasti tepat waktu sesuai dengan waktu kairosku. Dan keberhasilan, orang-orang yang tepat dan kesempatan yang tepat dibawa ke dalam hidup saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat kesempatan kali ini. Hamba-Mu berdoa semua yang mendengar prinsip ini Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, betul-betul dimerdekakan. Mereka ada di dalam waktunya Tuhan. Mereka ada di dalam ketepatan waktunya Tuhan. Dan Tuhan akan menyediakan kesempatan dan orang-orang yang tepat dalam hidup mereka. Sehingga keberhasilan akan terjadi. Dan ketika semuanya itu terjadi, kami akan selalu katakan, itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semuanya untuk dan karena kemuliaan Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami percaya kami akan dibawa ke seberang dengan selamat. Dan kami percaya di ujung daripada perjalanan ini, engkau dengan bangga bisa katakan, engkau adalah umat yang begitu setia, engkau adalah umat yang penuh dengan iman. Terima kasih Bapa, kami memegang penuh janji-Mu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, Amen. God bless you.